Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore ini ya? Sepertinya banyak yang sedikit kurang menyenangkan ya, sepertinya begitu. Tapi ya bagaimanapun kita tetap harus selalu berusaha ya. Jadi yang paling utama untuk hari ini adalah kasusnya XAU ya. Dan kebetulan hari ini pun saya juga menerima cukup banyak sekali inbox-inbox yang curhat, yang ya berbagai macam lah pokoknya. Ada yang lupa pasang stop loss, ada yang nggak pasang sell stop, ada yang kayak macam-macam. Akhirnya terseretnya jauh. Yang akhirnya yang lotnya pun juga lumayan ya. Ada yang lot 0,1, ada yang lot 0,05. Tapi ya mau bagaimana lagi, itulah bagian daripada resiko perdagangan. Apabila kita tidak mengamankan aset, maka otomatis ya kita akan ikut terseret ya, termasuk saya sendiri juga ya. Tapi bagaimanapun kita sudah harus mengamankan aset. Makanya di semua apa namanya, di semua pending order saya itu yang paling akhir ada yang namanya pengaman aset ya. Kalau di atas ada buy stop, kalau di bawah itu ada sell stop ya. Seperti itu. Jadi saya juga baru tahu goalnya itu turun ya tadi subuh tadi. Alarm subuh bangun, lihat-lihat market sudah di harga 18.12. Wah, terus saya coba klik untuk open buy. Ternyata nggak bisa diklik, marketnya masih close. Ya sudah, salat subuh dulu. Jam 5 lewat sedikit baru marketnya bisa gerak ya. Akhirnya bisa ngebuy di harga 18.12. 18.12 sekian gitu ya. Terbuy. Akhirnya tadi saya berpikir-pikir, sepertinya ini harus di close all ya, walau bagaimanapun kondisinya sudah kurang baik ya bagi perdagangan. Jadi ya resiko yang diambil adalah close all walaupun dalam kondisi minus ya. Tapi minusnya juga tidak begitu banyak dibandingkan tanpa ada yang namanya apa itu? Tanpa ada yang namanya sell stop. Jadi terbantu oleh sell stop. Kemudian tadi juga di harga 18.24 itu saya close all. Semuanya transaksi sudah clear dengan kondisi memang masih minus, tapi ya lebih baik lah daripada sampai floatingnya dan juga jauh gitu ya. Karena yang namanya perdagangan itu apabila kita sudah rugi, kita berusaha mencari bagaimana paling tidak mengurangi kerugian ya. Itu yang harus dilakukan. Karena yang namanya orang dagang ini untung rugi itu pasti ada ya, nggak bisa dihindari. Contoh kasus tadi siang, tadi sekitaran jam 11-an saya nyari jajanan, saya ngelihat ada itu eh, apa akang-akang amang-amang cilok bawa motor itu terjungkal. Jadi ya antara berpikir saya kasihan juga karena dagangannya pada tumpah semua gitu ya. Ya terpikir juga, wah ini juga namanya ya rugi ya, mau gimana lagi ya, nggak bisa dihindari ya, tapi bukan berarti ruginya rugi total karena besok si akang itu juga masih bisa jualan lagi gitu ya. Nah maka daripada itu ada banyak pertanyaan di inbox mengenai goal, makanya hari ini langsung saya bahas goal aja. Bagi yang terfloating goal hari ini ya, kalau memang masih mau di hold, tadi ada juga yang nanya ini mau di hold atau gimana, Mas minta tolong gitu ya. Jadi ini saya sampaikan di sini aja. Untuk goal tolong diperhatikan untuk hari ini, apabila dia menembus di bawah level psikologis yaitu 1800-an dan terus bermain di bawah 1800, maka itu sebaiknya dilepas aja ya. Karena itu memang sudah level psikologisnya di situ. Tapi apabila sampai hari ini ya masih belum berhasil menembus di bawah 1800, maka berpeluang ya untuk kembali ya. Jadi itu aja yang bisa saya sarankan untuk yang sedang terfloating goal. Jadi dipantau aja levelnya ya, level 1800 gitu ya. Nah, jadi untuk hari ini pun untuk level pending ordernya saya sendiri ada di 1801 ya. Ini 1801 untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua itu ada di 1792. Kemudian untuk pengamannya di saya sendiri itu ada di 1785 ya. Jadi makanya dari kemarin saya ini selalu saya wanti-wanti amankan aset.
Tapi ternyata banyak ya yang kelupaan lah, yang ketiduran lah, akhirnya sampai terseret jauh. Ya kasihan juga, mau gimana lagi ya. Inilah yang namanya perdagangan. Kita sebelum masuk pasar pastikan dulu aset kita aman ya. Kalau asetnya sudah aman ya baru kita enjoy. Hanya saya tadi malam saya nggak peduli dengan yang namanya FOMC. Saya tahunya bangunnya cuma subuh doang. Subuh-subuh bangun ya sudah terseret, nggak masalah, terbantu oleh si sell stop ini yang berubah menjadi sell. Akhirnya kan asetnya terjaga ya. Oke, untuk XAU hari ini pending ordernya ada di 1801 untuk buy limit. Kemudian buy limit 2 ada di 1792. Kemudian pengamannya itu ada di 1785 ya hari ini. Nah, bagi yang masih terfloating goal, nanti seandainya hari ini dia berbalik arah, itu yang masih floating coba di hold sampai 1827 ya. Di hold dulu sampai 1827, ya, mudah-mudahan sampai lah ya. Karena ini adalah separuh dari candle ya. Jadi nanti kalau udah sampai 1827 ya sebaiknya di close all aja. Tapi kalau mau di hold ya silahkan gitu ya. Kalau menurut scavenger itu level penjualannya ada di 1827. Jadi yang level 1 diabaikan dulu sementara ya. Di level berikutnya untuk sell limitnya itu ada di 1827, kemudian 1835, kemudian untuk pengamannya itu ada di 1842. Jadi untuk goal saya rasa udah cukup jelas ya untuk hari ini. Kemudian kita berlanjut ke GBP USD. Nah, GBP USD untuk hari ini untuk level-levelnya itu bisa dilihat ya. Untuk hari ini level pending order buy limitnya. Buy limitnya hari ini ada di 13920. Nah, kemarin itu siapa yang kena posisi buy limit ya? 13920 untuk buy limit yang pertama. Kemudian buy limit berikutnya di 13845. Kemudian di posisi berikutnya itu kalau mau ikut ketiga-tiganya itu ada di 13737 dan disusul dengan pengaman ya di sini. Nah, di sini wajib ada pengaman. Makanya kalau orang yang nggak mau pakai sell apa stop loss, nah, kalau scavenger nggak pakai stop loss, tapi ada pengamanannya di sini. Kalau terjadi market bergejolak di luar kenormalan ya. Jadi di sini ada sistem pengamannya. Jadi kita tetap terjaga asetnya. Setelah nanti seandainya ini semua kena, nanti baru kita pikirkan lagi mencari solusi di besok harinya ya, jangan di hari itu karena terkadang kita kan terbawa emosi ya biasanya ya. Jadi nggak masalah selama asetnya sudah terhedging dulu alias terkunci, jadi nggak jadi masalah itu. Kita bisa selesaikannya kok. Selesaikannya juga dengan cara scavenger, jadi bukan dengan cara yang lain. Jadi ya sangat simpel sebenarnya ya. Terutama tadi yang di goal yang mudah-mudahan terbantu dengan metode ini. Jadi semoga aja kalau belum sampai di bawah 1800 ya call aja dulu ya sampai di 1827. Tapi kalau sudah bermain di bawah 1800 ya hati-hati aja di goalnya ya. Tapi mudah-mudahan malam ini kembali lah ya, mudah-mudahan ya biar dijemput posisi-posisi yang masih floating. Kita doakan sama-sama aja ya. Kemudian untuk posisi sell limitnya GU ada sell limit pertama di 14060 ya. Jadi 14060. Kemudian posisi yang kedua ada di 14115 ya. 14115. Kemudian yang berikutnya ini biasa jarang terjadi. Yang penting kalian tetap gunakan apa namanya pengaman ya, terserah mau itu stop loss mau itu buy stop bebas ya, tergantung metode masing-masing ya. Karena kalau si scavenger sendiri kalau kita pakai stop loss rasa-rasanya untuk mengembalikan itu terasa berat ya karena balance dan equity-nya langsung drop ya. Jadi kita menggunakan ini dengan tujuannya apa? Ya tujuannya nanti untuk mengurangi kerugian. Contohnya seperti goal kemarin ya. Nah, goal tadi pagi itu ya kita hanya mampu mengurangi kerugian, tapi kalau kita pasang stop loss ya kalaupun lupa pasang stop loss ya sudah wassalam gitu ya. Nah, biasanya orang enggan pasang stop loss itu karena dianggap apa namanya
kasihan gitu, sayang gitu ya kalau pasang stop loss tuh sayang gitu loh. Bahkan stop lossnya digeser-geser gitu ya. Jadi itu juga jadi pengalaman lah ya. Jangan sampai kalau udah yakin masuk pasar, siap dengan kerugian segitu, masuk. Kalau enggak ya jangan. Itu aja simpelnya ya. Oke, kemudian kita lanjut untuk per GJ. Per GJ kita lihat hari ini. Nah, untuk hari ini GJ kemarin saya GJ itu di salah satu di salah satu broker ada yang kena, tapi di broker lain malah nggak kena gitu. Jadi kadang aneh ya. Jadi kayak ujungnya itu semacam dikit aja gitu ya. Ya sudahlah, tandanya belum rezeki gitu aja ya. Untuk buy limit yang pertama ada di 15410 ya. Buy limit pertama GJ 15410. Kemudian buy limit berikutnya ada di 15335 ya. 15335. Kemudian untuk posisi pending order sell limitnya hari ini di 15555 ya. Jadi triple, bukan triple, kuat 5 nih, 15555. Nah, percantik ya. 15555. Kemudian berikutnya juga ada di 15605 ya. Nah, untuk level 2-nya ada di 15605. Kalau level satunya ada di 15555. Nah, jadi kalau di sini saya selalu menggunakan ada pengaman yang paling akhir ya. Ini membatasi kalau terjadi abnormal marketnya ya. Itu yang paling penting. Kemudian kita lanjut ke per G out. Nah, G out ini hari ini untuk pending order buy limitnya ada di berapa ini? 18285 ya. Untuk G out hari ini 18285, atau kalian yang punya brokernya agak beda sedikit dinaikkan aja nggak apa-apa, 185 18290 gitu juga nggak masalah, karena kadang-kadang ini kan spreadnya agak besar ini si G out, jadi kadang takutnya nanti nggak kena gitu ya, karena selisih spread cuma sedikit aja malah nggak nyentuh, kadang-kadang itu juga bikin jengkel ya. Tapi ya sudahlah, tandanya belum rezeki. Jadi caranya biar 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 sedikit ada kemungkinan besar lebih kena, ya dinaikkan aja sedikit ya. Kalau sekarang adalah 8285, kalian taruh aja di 8290 ya nggak apa-apa gitu ya. Kemudian level berikutnya untuk pending order buy limit berikutnya ada di 18215 ya ini ya. Nah, berikutnya ada di 18215 untuk hari ini. 18215. Kemudian untuk pending order yang sell limitnya itu ada di 18435 ya. 18435 ini juga terbantu sama si area-area resistan. Kalau tadi di bawah sini area-area support ya, ini juga cukup bagus ya. Kemudian berikutnya ada level yang kedua yaitu di harga 18480 ya. 18480. Jadi kalian nih kalau memang mau ngikut semua ya silakan, nggak ikut juga nggak apa-apa. Jadi dilihat aja kira-kira yang memungkinkan ya, atau yang kira-kira menurut indikator kalian yang sudah pakai itu cocok ya diambil. Kalau nggak cocok ya ditinggalkan aja, nggak masalah. Mungkin sebagai referensi gitu ya. Karena tidak ada satu teknik yang sempurna, itu tidak ada. Ya, tapi yang penting bagaimana caranya kita mengamankan aset kita, itu dulu yang paling penting ya. Jadi pengamanannya dulu yang penting. Jadi kalau kita beli motor pasti kita lihat safety-nya dulu ya. Kalau kita udah beli kira-kira apa nih biar nggak kecolongan gitu kan. Tentunya kita tambahkan pengaman ya. Nah di sini juga begitu. Jadi biar nggak kehilangan aset, jadi kita harus nambah pengamanan ekstra ya. Oke, pairnya ini sudah 4. Kemudian ini yang terakhir ada EJ ya. Nah, EJ ini pending order untuk buy limit yang pertama sudah mendekati ya. Jadi kalau mau action bisa di sini, yaitu di harga 13190. Untuk Euro JPY pending order pertama ada di 13190 ya. Kemudian pending order yang kedua itu ada di 13115. Nah, 13115 untuk hari ini ya pending ordernya.
Dan seperti biasa juga kalian jangan lupa pasangkan nanti pengaman, terserah mau itu sell stop ataukah mau pasangkan stop loss ya bebas ya. Yang penting harus ada di setiap transaksi, jangan dilupakan. Kemudian untuk posisi pending order sell limit EJ hari ini ada di 13335 ya. 13335. Kemudian pending order berikutnya, sell limit berikutnya ada di 13390. Nah, jadi pending ordernya untuk hari ini ada itu ya, 5 pair yang sudah saya sampaikan. Kemudian kembali lagi kepada goal. Jadi untuk yang goal yang sudah tadi chat saya di via PM, memang nggak saya sebutkan namanya ya, karena privasi juga. Jadi tolong dipantau aja goal. Seandainya hari ini bertahan di atas 1800 ya besar kemungkinan akan kembali bergerak ya, paling tidak setengah candle besar itu ya. Paling tidak setengah candle ini, paling tidak ya. Nah, jadi itu tolong dipantau aja dulu. Jadi kalau ditanya apakah mau di-cut semuanya, mohon bersabar. Kalau mau bersabar sedikit lagi sampai beberapa poin lagi ya, karena ini memang penentuan di sini. Karena biasanya goal ini transaksinya apabila dia apa namanya level psikologisnya belum ditembus itu besar kemungkinan masih akan kembali ya. Karena level psikologis goal itu adalah 1800. Jadi sementara sekarang ini masih running di 1808 ya. Jadi itu aja yang untuk masih terfloating goal. Saya lainnya juga nggak bisa saya bantu, artinya saya memberikan solusi ya. Walaupun tadi ada yang minta tolong akunnya dieksekusi untuk diobati, cuman saya bilang ikuti saja dulu rule-nya scavenger, mudah-mudahan itu berhasil gitu ya. Yang penting konsekuensinya untuk goal hari ini kalau dia masih bertahan di atas 1800 berpeluang untuk menuju paling tidak sampai ke level 1827 ya, paling tidak gitu ya. Tapi kalau mana tahu kan saja terjadi kelanjutan ya, bisa sampai ke levelnya 1840-an ya, mudah-mudahan ya. Jadi ya biar yang sedang terfloating itu terbantu. Nah, jadi saya rasa itu aja untuk hari ini mengenai goal. Yang penting bagaimana caranya kita mengamankan aset itu dulu yang paling penting ya. Jadi jangan dulu dicari profitnya, tapi amankan dulu apa namanya aset yang ada ya. Jangan sampai terseretnya jauh tanpa ada perlawanan. Jadi kan sayang kalau udah kemarin buy terus terseret jauh kan sangat sayang sekali gitu ya. Ya mudah-mudahan terbantu untuk hari ini. Yang penting tetap sabar, jangan apa namanya, jangan emosi, jangan terbawa emosi. Karena kalau kita sudah emosi melihat market itu nanti endingnya jadi nggak bagus ya. Malah kitanya pengen gebuk lot, sudah transaksinya itu sudah di luar normal ya, sudah tidak lagi menggunakan metode-metode atau sistem yang selama ini diterapkan gitu ya. Jadi rasa itu aja untuk hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat sambil kita pantau sama-sama. Mudah-mudahan yang masih floating bisa ya paling tidak BEP lah, paling tidak seperti itu ya, paling tidak bisa BEP. Jadi saya rasa itu aja untuk hari ini. Semoga sesuai harapan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.